Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kinanti Destiara dengan NPM 212171088. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Tarian Sintren di Cirebon. Hadirin yang saya hormati, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah tarian sintren. Sintren merupakan sebuah nama yang berasal dari kata si dan tren. Kata tren berasal dari kata putri yang ditambahkan imbuhan an, lalu disatukan menjadi si putrian. Yang dalam bahasa Jawa, kata i dan a setelah disambungkan, maka bunyinya berubah menjadi e, sehingga kata si putrian diucapkan menjadi si putren. Kata si putren kemudian disingkat menjadi si tren, dan dari kata itulah muncul istilah sintren. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sintren berasal dari bahasa Belanda, yaitu sinyo trenen. Sinyo artinya muda dan trenen artinya berlatih. Jadi sintren di sini diartikan sebagai kesenian tempat pemuda berlatih. Secara umum, tarian sintren adalah sebuah pertunjukan tradisional masyarakat di daerah pantai utara, khususnya daerah Cirebon. Sintren ini dimainkan oleh beberapa orang, diantaranya pesinden, dalang, pawang, dan penari. Penari yang ingin membawakan tarian ini tidak sembarangan loh, karena harus perempuan yang masih suci, artinya masih perawan dan tidak sedang berhalangan. Seperti yang dikatakan oleh Prawiro Atmojo, bahwa sintren adalah seni pertunjukan rakyat Jawa Sunda dan seni tari yang bersifat mistis dan memiliki hal magis tradisional tertentu. Selanjutnya, ada asal-muasal sintren yang terdapat dari beberapa sejarah dan versi. Yang pertama, menurut cerita legenda, sintren merupakan kisah cinta terlarang antara Sulasi dan Sulandono karena terdapat perbedaan status dan jabatan. Sulasi merupakan anak dari rakyat miskin, sementara Sulandono anak dari seorang pejabat. Hubungan mereka tidak direstui oleh ayah dari Sulandono. Akhirnya Sulandono memutuskan untuk pergi bertapa. Hubungan mereka tetap terjalin walaupun tidak mendapatkan restu, dan pertemuan mereka masih dilakukan walaupun di alam gaib, dengan cara mempertemukan antara roh Sulasi dan roh Sulandono untuk bertemu di alam gaib. Versi kedua, yaitu bahwa sintren merupakan pertunjukan atau permainan yang berasal dari kebiasaan anak-anak di daerah pesisir yang sedang menunggu ayah mereka pulang dari laut untuk mencari ikan. Ketika mereka merasa jenuh, mereka membuat permainan untuk menghibur diri mereka sendiri yang biasanya dilakukan saat perang bulan dengan menggunakan alat musik sederhana. Versi ketiga mengenai pertunjukan sintren yang dikemukakan oleh Ketua Sanggar yang mengatakan bahwa permainan atau pertunjukan sintren ini diartikan sebagai turunnya bidadari karena ada syair lagu di dalam permainan tersebut yang berbunyi turun-turun sintren, sintrene widadari, yang konon pada zaman penjajahan digunakan masyarakat sebagai kode ketika ada penjajah Belanda. Adapun perlengkapan yang diperlukan pada saat pertunjukan tari sintren, yaitu yang pertama ada alat musik yang terdiri dari 4 jenis alat musik.
ada uyung atau perian yang fungsinya sebagai gendung. Kemudian ada bumbung atau potongan bambu yang berfungsi sebagai ketuk kenong pada gamelan Jawa. Kemudian ada kendi sebagai gong dan kecrek atau kepyak untuk menghidupkan suasana. Selain itu ada busana yang dikenakan yang terdiri dari peci yang terbuka di atasnya, sumping melati, ikat kepala, kacamata hitam, rompi tutup, teratai leher dan dada, celana di bawah lutut, dodot, apro, keris, selendang, siger, bokor kuning, damar, kurungan ayam, anglok, dan berbagai macam sesajen untuk menghormati roh-roh yang ada. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya ada perkembangan tarian sintren. Sejarah perjalanan kesenian sintren dari zaman ke zaman dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada zaman animisme dan dinamisme. Pada zaman ini, sintren digunakan untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan roh atau arwah para leluhur yang disebut Batara Tunggal. Terlihat dari pertunjukannya yang selalu ada sesajen untuk dipersembahkan kepada mereka dan menyan yang digunakan untuk mengundang roh tersebut dari langit untuk masuk ke dalam diri si penari. Yang kedua, ada zaman Hindu-Buddha. Tembang yang ada di pertunjukan sintren ini merupakan falsafah Hindu-Buddha mengenai reinkarnasi. Di dalam syair tersebut terdapat kata balik atau yang kita artikan sebagai pulang. Maksudnya di sini adalah mati. Dan ada juga kata menea maning yang diartikan sebagai kesini lagi atau kembali, yang dimaksudkan untuk kembali atau lahir kembali sebagaimana agama Hindu-Buddha yang dikenal dengan istilah menitis manuksa manjelma. Yang ketiga, ada zaman penyebaran Islam. Sintren yang diislamkan dan dikembangkan oleh Sunan Kalijaga dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, tidak merusak unsur inti seni yang ada di dalamnya. Syair yang ada di sintren yang mengandung ajaran Hindu-Buddha dan animisme dinamisme diganti menjadi ajaran Islam, yang di dalamnya banyak pesan-pesan ajaran Islam yang dimasukkan pada pertunjukan sintren. Yang keempat, ada zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Pada perjuangan kemerdekaan bangsa tercermin dari salah satu atraksinya, yaitu sintren dalam keadaan terikat tali badannya dan dikurung dalam kurungan ayam. Setelah pawang mengepulkan asap kemenyan yang diiringi musik, kemudian sang pawang datang untuk membuka kembali kurungan ayam dan melepaskan tali pengikatnya, dan penari sintren menari dengan bebas. Hal tersebut melambangkan bahwa Ibu Pertiwi yang terjajah atas doa dan usaha putra-putri bangsanya, akhirnya datang pertolongan Tuhan dan Indonesia akan dan terus merdeka. Setelah kita mengetahui sejarah dari kesenian sintren, kemudian perlengkapan apa saja yang digunakan, kemudian perkembangan tarian tersebut dari zaman ke zaman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan ritual sintren. Dalam kesenian berupa tarian sintren ini, di dalamnya terdapat beberapa ritual atau tahapan yang harus dilalui. Di antaranya yang pertama ada tahapan sebelum pertunjukan atau tahap persiapan. Pada pelaksanaan pertunjukan tarian sintren ini tidaklah sederhana, tetapi perlu persiapan yang cukup supaya jika waktunya pentas dapat terlaksana dengan sukses dan membuat penonton puas. Persiapan untuk pertunjukan ini seperti kesiapan para penabuh alat musik, persiapan penari,
sinden yang akan menyanyi, pakaian, dan perlengkapan lainnya yang harus dipersiapkan dan diatur sedemikian rupa agar acara berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Pertunjukan sintren ini diawali dengan upacara khusus yang dipimpin oleh pawang untuk mengundang para roh agar mau datang dan masuk ke tubuh si penari. Oleh karena itu perlu disediakan kemenyan dan tempat pembakarannya, berbagai bunga, dan berbagai minyak wangi. Upacara ini dilakukan di tempat yang dipercaya sebagai tempat tinggal para rasul tersebut seperti di makam keramat, di curug, atau air terjun, atau di tempat yang lain. Kemudian alat musik ditabuh dan dibawakan lagu yang berirama dinamis sebagai tanda dimulainya pertunjukan. Yang kedua, ada tahap pertunjukan atau pelaksanaan. Dimulai dengan menjadikan sintren yang dilakukan oleh pawang yang diiringi 4 pemain dayang sebagai lambang dari bidadari. Kemudian pawang menjadikan penari sintren dengan beberapa mantra dengan kepulan asap kemenyan yang ada di tangannya. Sementara sinden melantunkan lagu-lagu tembang sintren. Penari sintren yang diikat dengan tali kemudian diinstruksikan oleh pawang untuk jongkok dengan berpakaian biasa dan dimasukkan ke dalam kurungan ayam dengan dibekali kostum dan hiasan yang sudah dipersiapkan. Nyanyian yang dikumandangkan sintren terus dilantunkan sampai kurungan ayam tampak bergerak sebagai penanda bahwa penari sintren telah selesai berganti pakaian. Setelah itu kurungan ayam dibuka kembali dan penari pun sudah berdandan dan tali yang ada sudah dibuka dan sudah siap untuk menari. Pembakaran menyan pada pertunjukan ini tidak berhenti dan tarian penari sintren tidak dapat diprediksi, tetapi alunan musik dapat mempengaruhi gerak tariannya. Jika roh yang masuk adalah seorang penari sesuai dengan roh yang dipanggil oleh pawang, maka gerakannya pun enak dilihat dan gemulai. Tetapi jika yang masuk adalah roh yang tidak dikenal, maka gerakannya akan monoton. Penari sintren juga menari dengan menggunakan kacamata hitam. Dan selanjutnya adalah prosesi saweran atau disebut dengan balangan. Para penonton mulai nyawer dengan melemparkan berbagai sapu tangan, baju, kain yang di dalamnya berisi uang koin. Nah, ketika uang koin tersebut mengenai tubuh si penari, maka penari pun akan pingsan dan akan sadar kembali ketika diberi kepulan asap, kemenyan, dan disertai mantra-mantra dari sang pawang. Setelah bangun kembali, penari akan meneruskan tariannya sampai jatuh pingsan lagi ketika ada uang logam atau koin yang mengenai tubuhnya sebagai tanda saweran. Selanjutnya ada menyadarkan penari sintren sebagai penutup pertunjukan. Pada tahap ini dilakukan apabila penonton yang nyawer sudah mulai sepi dan pawang menyuruh penari sintren tersebut untuk berhenti menari lalu berjongkok dan ditutup kembali oleh kurungan ayam. Beberapa saat kemudian kurungan tersebut dibuka dan penari tersebut sudah kembali berpakaian seperti semula. Dan sang pawang mengepulkan asap ke arah hidung penari agar penari siuman. Setelah penari siuman, maka penari sintren pun telah sadar dan pertunjukan dinyatakan selesai. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa sintren adalah kebudayaan seni tari tradisional di daerah Jawa Barat, mulai dari daerah Cirebon. Kesenian sintren ini dinilai oleh banyak orang sebagai tarian yang memiliki nilai-nilai mistis karena membutuhkan beberapa sesajian.
Tarian sintren ini dimainkan oleh beberapa orang, yaitu pesinden, dalang, pawang, dan penari. Penari yang ingin membawakan tarian ini haruslah perempuan yang masih suci, yaitu yang perawan dan tidak sedang berhalangan. Dan kemudian diiringi dengan nyanyian pesinden dan alunan musik dari alat musik tradisional seperti gembyung, bumbung, kendi, dan kecrek. Kesenian sintren biasanya digunakan sebagai alat media penyebaran agama Islam di Cirebon. Sejarah perkembangan tarian sintren terjadi dari zaman ke zaman, mulai dari zaman animisme dan dinamisme sampai zaman kemerdekaan. Pada pelaksanaan pertunjukan tarian sintren ini tidaklah sederhana, tetapi perlu persiapan yang cukup supaya nanti jika pentas dapat terlaksana dengan sukses dan penonton merasa puas. Ada beberapa tahapan untuk memulai pertunjukan seperti tahap persiapan atau pra-pertunjukan dan tahap pelaksanaan yang harus betul-betul dijalani secara khusyuk dengan diberi kepulan asap kemenyan dari awal sampai akhir sebagai bentuk penghormatan kepada roh yang dipercaya hadir dalam pertunjukan yang diselenggarakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.